Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Perang Salib adalah serangkaian peperangan yang dimulai pada akhir abad ke-11 dan berlangsung hingga abad ke-13 yang dipelopori oleh kekristenan Eropa dengan tujuan untuk merebut kembali Yerusalem dan tanah-tanah yang dianggap suci oleh umat Kristen dari penguasaan umat Muslim. Dari perspektif Islam, Perang Salib merupakan peristiwa yang sangat penting dan penuh dampak, baik secara sosial, politik, maupun budaya. Peristiwa ini dalam Islam dikenal dengan Al-Hurubus Salabiyah, dan kaum Romawi kuno menyebutnya dengan sebutan Wars of the Cross atau The Holy Wars. Berikut adalah ulasan mengenai Perang Salib dari sudut pandang Islam. Perang Salib yang berlangsung antara abad ke-11 hingga abad ke-13 memiliki berbagai faktor yang melatar belakangi terjadinya konflik besar antara dunia Kristen, Eropa, dan dunia Muslim. Berikut adalah beberapa faktor utama yang menjadi latar belakang terjadinya Perang Salib. Keinginan untuk merebut Yerusalem. Salah satu faktor utama yang melatar belakangi Perang Salib adalah keinginan untuk merebut Yerusalem, kota yang dianggap sangat suci oleh umat Kristen. Yerusalem adalah tempat kelahiran Yesus Kristus, serta lokasi peristiwa-peristiwa penting dalam agama Kristen, seperti penyaliban dan pembangkitan. Setelah kota ini jatuh ke tangan Kekhalifahan Umayyah, kemudian Kekhalifahan Abbasiyah pada abad ke-7, Yerusalem berada di bawah kendali umat muslimin. Namun sejak abad ke-11, meningkatnya jumlah peziarah Kristen yang mengunjungi kota ini bertemu dengan hambatan-hambatan karena pengaruh konflik dan agama Muslim dan dominan di wilayah tersebut. Hal ini menyebabkan ketegangan antara dunia Kristen dan Muslim, sehingga penguasaan Kristen di Eropa merasa bahwa mereka perlu merebut kembali Yerusalem untuk mengamankan akses-akses ke situs-situs suci bagi umat Kristen. Pada tahun 1095, Paus Urban II memberikan seruan kepada umat Kristen untuk kembali dan mengambil langkah-langkah dalam perang untuk merebut Yerusalem kembali dari tangan Muslim. Seruan ini dikenal sebagai Perang Salib Pertama. Paus Urban II menyebutkan bahwa tujuan utama perang ini adalah untuk membebaskan kota Yerusalem dan membantu umat Kristen Timur Tengah yang berada di bawah ancaman umat Muslim. Paus juga menjanjikan pengampunan dosa-dosa bagi para peserta perang atau indulgensi, yang menjadi daya tarik besar bagi banyak orang, baik dari kalangan bangsawan maupun dari rakyat jelata. Selain itu, bagi banyak bangsawan Eropa, perang ini menawarkan kesempatan untuk mendapatkan tanah baru dan kekayaan, yang juga menjadi alasan penting mereka untuk berpartisipasi dalam peperangan tersebut. Pada abad ke-11, dunia Kristen Eropa mengalami perpecahan besar antara gereja Katolik Roma di barat dan gereja Ortodoks di timur yang berpusat di Konstantinopel kuno. Perpecahan ini yang dikenal dengan skisma besar yang terjadi pada 1054 mengarah pada kedatangan dan konflik internal dalam ajaran agama Kristen itu sendiri. Paus Urban II dalam konteks ini ingin memperkuat otoritasnya dengan memobilisasi umat Kristen Eropa untuk berperang melawan musuh bersama, yaitu umat Muslim. Konflik ini juga dipandang sebagai cara bagi Paus untuk meningkatkan pengaruh politiknya di Eropa dan membalikkan kejayaan di era kekristenan yang dianggap telah terancam oleh kekuatan luar, terutama dari dunia Islam yang berkembang pesat di timur. Sebelumnya pada abad ke-7 hingga abad ke-11, dunia Islam mengalami periode ekspansi yang sangat pesat meliputi wilayah-wilayah besar di Timur Tengah, Afrika Utara, dan sebagian Eropa Selatan seperti Spanyol. Kekhalifahan Islam yang muncul seperti Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah menguasai wilayah-wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium atau Kekaisaran Romawi Timur, termasuk Palestina dan Yerusalem. Kekuasaan Muslim yang luas ini menambah kekhawatiran di kalangan pemimpin Kristen dari Eropa. Mereka melihat bahwa pengaruh Islam yang berkembang dapat mengancam integritas dan stabilitas dunia Kristen, terutama di wilayah yang sangat penting seperti Palestina dan Yerusalem. Hal ini mendorong keinginan untuk memerangi dunia Muslim demi mempertahankan posisi kekuasaan Kristen di wilayah tersebut. Pada abad ke-11 pula, beberapa kerajaan Kristen besar di Eropa seperti Kerajaan Franka dan Kerajaan Inggris mulai berkembang lebih kuat. Negara-negara ini sering terlibat dalam persaingan internal
dan peperangan antar saudara. Pimpinan-pimpinan Kristen Eropa terutama dari Prancis, Jerman, dan Italia melihat perang salib sebagai peluang untuk menyatukan kekuatan mereka dalam satu tujuan bersama, yakni membebaskan Yerusalem serta memperluas pengaruh mereka di wilayah timur. Meski pada abad ke-11 bangsa Seljuk Turki yang beragama Islam mulai menguasai wilayah Asia Kecil, Anatolia, yang sebelumnya berada di wilayah kendali Kekaisaran Bizantium yang berpusat di Konstantinopel. Pada tahun 1071, pasukan Seljuk mengalahkan pasukan Bizantium dengan pertempuran Manzikert, yang mengakibatkan kekalahan besar bagi Kekaisaran Bizantium dan membuka jalan bagi ekspansi-ekspansi lebih lanjut oleh bangsa Seljuk di wilayah tersebut. Kekaisaran Bizantium terancam mulai meminta bantuan dari dunia Kristen Eropa. Kaisar Alexius I Komnenos dari Bizantium meminta bantuan Paus Urban II untuk melawan ancaman Seljuk. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Paus Urban II memanggil umat Kristen Eropa untuk berperang. Mereka menabuh genderang perang, baik untuk membantu Bizantium maupun untuk merebut kembali tanah suci yang telah jatuh ke tangan umat Muslim. Perang salib melibatkan banyak pihak dari berbagai latar belakang, baik dari dunia Kristen Eropa maupun dunia Muslim yang terpengaruhi oleh konflik ini. Paus Urban II adalah figur dan kunci yang memulai perang salib pertama pada tahun 1095. Ia memberikan seruan di Konsili Clermont yang mengajak umat Kristen Eropa untuk melakukan perjalanan militer untuk merebut Yerusalem kembali dari kekuasaan Muslim. Ia kemudian mempromosikan perang salib sebagai cara untuk membebaskan tempat suci bagi umat Kristen, serta menjanjikan pengampunan dosa-dosa bagi mereka yang ikut berperang. Banyak bangsawan, kesatria, dan petani Eropa terlibat langsung dalam peperangan ini, yakni perang salib. Pada saat perang salib pertama dimulai, dunia Islam diperintah oleh Kekhalifahan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Meskipun Khalifah Abbasiyah memiliki pengaruh besar, kontrol mereka atas Yerusalem lebih terbatas dan wilayah tersebut lebih dipimpin oleh penguasa lokal. Kekhalifahan Abbasiyah yang awalnya kurang terorganisir untuk menghadapi ancaman salib memberikan dukungan kepada penguasa lokal untuk membela wilayah-wilayah Islam. Salah satu kekuatan utama yang terlibat dalam perlawanan terhadap perang salib adalah dinasti Seljuk yang pada waktu itu menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, termasuk Anatolia dan Palestina. Pasukan Seljuk yang dipimpin oleh Sultan Malik Saleh dan Sultan Ahmad bin Arsalan berperang melawan pasukan salib selama perang salib pertama dan seterusnya. Perang Salahuddin Al-Ayyubi. Umat Kristen menyebutnya dengan sebutan Saladin karena pengaruhnya yang sangat luar biasa. Salahuddin Al-Ayyubi adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah perang salib, baik perang salib pertama, perang salib kedua, dan perang salib ketiga. Ia adalah seorang pemimpin militer dan politik yang mendirikan dinasti Ayyubiyah dan berhasil merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib pada tahun 1187. Setelah hampir 90 tahun dikuasai oleh tentara Kristen, Salahuddin atau Saladin dipandang sebagai pahlawan besar dalam dunia Islam karena keberhasilannya mempertahankan dan membebaskan Yerusalem, serta karena reputasinya sebagai seorang muslim yang adil dan penuh dengan kasih sayang. Selain kekhalifahan dan dinasti besar, ada juga penguasa-penguasa lokal yang terlibat dalam mempertahankan tanah mereka dari peperangan pasukan salib. Beberapa pemimpin kota dan wilayah seperti Imam Al-Malik di Yerusalem dan Emir Aleppo di Suriah memainkan peran penting dalam melawan pasukan salib, sehingga Kekaisaran Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Alexius I Komnenos pada saat perang salib pertama juga terlibat dalam perang salib. Meskipun dengan cara yang kompleks, pada awalnya Kaisar Alexius I meminta bantuan dari Paus Urban II untuk melawan ancaman pasukan Seljuk yang menguasai Asia Kecil. Sebagai balasan, ia meminta agar para tentara salib yang datang membantu mengembalikan wilayah-wilayah yang telah hilang dari Bizantium. Namun hubungan antara Bizantium dan pasukan salib seringkali terjadi ketegangan, terutama setelah penaklukan Konstantinopel oleh tentara salib dalam Perang Salib keempat. Perang salib dilihat dari perspektif Islam sebagai ekspansi kekuatan militer dari bangsa-bangsa Eropa Kristen yang mencoba menguasai wilayah yang sebelumnya berada di wilayah kekuasaan Muslim. Tujuan utama perang salib adalah untuk merebut Yerusalem dan wilayah sekitarnya yang dianggap sangat penting bagi umat Kristen karena dianggap sebagai tempat kelahiran Yesus Kristus. Yerusalem adalah pusat utama dari perang salib. Kota ini adalah tujuan utama bagi pasukan salib
yang berusaha merebutnya dari tangan Muslim dan mengembalikannya ke kekuasaan Kristen. Yerusalem dianggap sebagai tempat yang paling suci bagi umat Kristen karena menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus dan lokasi peristiwa penting lainnya dalam agama Kristen. Kota ini juga penting bagi umat Muslim karena di sana terdapat Masjidil Aqsa sebagai salah satu situs suci dalam agama Islam, serta dengan sebutan The Dome of the Rock yang memiliki makna spiritual bagi umat Muslim di seluruh dunia. Selain Yerusalem, beberapa kota penting lainnya di Palestina seperti Arche, Nazaret, dan Hebron juga menjadi sebagian dari tujuan mereka dalam perjuangan kepada perang salib. Dengan beberapa wilayah ini bertukar penguasaan antara pasukan Kristen dan Muslim menjadi berbagai tahapan dalam perang salib. Adapun Konstantinopel yang sekarang dikenal dengan sebutan Turki adalah ibu kota kekaisaran Bizantium kuno dan menjadi lokasi penting dalam beberapa tahapan perang salib, terutama perang salib keempat. Meskipun Konstantinopel tidak menjadi tujuan utama dalam perang salib pertama, kota ini menjadi jalur transit pasukan salib yang menuju Palestina. Pada saat perang salib tiba atau perang salib keempat, pasukan salib yang awalnya bertujuan untuk merebut Yerusalem malah menyerang dan menjarah Konstantinopel, yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan besar pada kekaisaran Bizantium. Pada saat itu juga, perang salib juga menjadi lokasi penting dalam mobilisasi pasukan salib. Banyak pasukan salib berasal dari berbagai kerajaan Kristen di Eropa Barat dan di Eropa Timur, seperti Perancis, Inggris, Jerman, dan Italia. Pasukan ini berkumpul di berbagai pelabuhan di Eropa sebelum berangkat ke timur atau ke Venesia, dan menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan pasukan salib karena pelabuhan-pelabuhan seperti Venesia dan Genova memainkan peranan besar dalam menyediakan kapal dan logistik untuk perjalanan ke Timur Tengah. Semoga dengan kisah dan gejolak di abad ke-11 dan berakhir di abad ke-13 ini tidak pernah terulang lagi dalam kehidupan masyarakat yang multikulturalisme. Meski kelak menjelang berakhirnya alam dunia ini akan terjadi peperangan mega dahsyat sebagai tanda berakhirnya alam dunia dan menjadi titik menuju hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan keimanan dan ketakwaan kita dan senantiasa di jalan Shiratal Mustaqim. Silakan like dan subscribe channel ini agar sinar keimanan kita semakin terpancar dan menerangi hati dan nurani kita. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.